Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan pada kegiatan di tema 7, subtema 1, pertemuan yang kedua. Kali ini kalian akan ditemani oleh Kak Delia. Simak materinya dan kerjakan tugas-tugasnya dengan semangat ya. Nah, terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan ibu dan kakak-kakak yang lainnya pada kesempatan yang lain. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi buat semuanya. Hari ini kalian belajar bersama Bu Delia ya. Anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian di rumah selalu ada dalam keadaan yang sehat ya. Anak-anak yang soleh dan soleha, walau kalian belajar dari rumah, tapi kalian harus tetap semangat ya belajarnya. Tidak lupa juga kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, yaitu dengan selalu mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker jika kita keluar rumah, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Agar kalian dapat menyimak materi dengan nyaman, sebaiknya kalian sudah mandi, berpakaian bersih dan rapi. Tidak lupa juga sarapan pagi supaya kalian lebih semangat untuk belajarnya. Ayo sekarang siapkan juga peralatan belajarnya ya. Supaya pembelajaran pada hari ini diberikan kelancaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa dicukupkan. Anak-anak, melalui video pembelajaran ini, kita akan belajar masih di tema 7, perkembangan teknologi, dengan subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, dengan pembelajaran kedua dan keempat. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, dengan mengamati teks bacaan, kalian dapat menemukan banyaknya paragraf dengan tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi, kalian dapat bertukar informasi mengenai teks yang telah dibaca dengan tepat. Tujuan yang ketiga, dengan mendengarkan cerita guru, kalian dapat mengetahui makna keberagaman individu dengan tepat. Dan tujuan yang keempat, dengan mengamati gambar yang berisi ragam pakaian adat dan makanan Indonesia, kalian dapat mengenal ragam budaya Indonesia dengan benar. Dan tujuan yang terakhir, dengan mengenal ragam budaya Indonesia, kalian dapat mengetahui pentingnya memahami keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, karena kalian sudah siap belajar, mari simak video pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh ya. Sekarang coba kalian amati, apakah ada yang tahu dengan gambar ini? Iya, betul. Gambar ini merupakan gambar ikan bandeng. Coba siapa yang pernah makan ikan bandeng? Sepertinya ada yang pernah dan ada yang belum pernah juga ya. Anak-anak, ikan bandeng ini dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Salah satunya yaitu bandeng presto. Coba ada yang pernah dibuatkan bandeng presto oleh bunda kalian di rumah? Bagaimana rasanya? Tentu enak ya. Tapi kalian sudah pernah tahu belum bagaimana sih cara pembuatannya? Coba kita simak teks bacaan berikut.
Ibu akan bacakan ya, anak-anak di rumah simak dengan baik. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu, ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto akan dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Nah, anak-anak, itulah proses pembuatan bandeng presto. Anak-anak bisa mencoba membuatnya dengan bunda di rumah ya. Anak-anak, coba perhatikan kembali teks bandeng presto tersebut. Di sana terdapat 3 warna yang berbeda, yaitu ada warna hijau, merah, dan warna biru. Nah, hal ini menunjukkan banyaknya paragraf pada teks bacaan tersebut. Jadi, melalui warna-warna tersebut, bisa kalian pahami teks bacaan yang telah kalian baca tadi ada berapa paragraf ya? Ya, betul, terdiri dari 3 paragraf. Lalu anak-anak, berdasarkan teks bacaan tersebut, kira-kira apakah pengolahan ikan bandeng menjadi bandeng presto itu termasuk ke dalam salah satu makanan yang memanfaatkan teknologi pangan? Coba ingat kembali mengenai teknologi pangan di pembelajaran sebelumnya. Jawabannya betul ya, pengolahan ikan bandeng menjadi bandeng presto ini merupakan salah satu jenis teknologi produksi pangan. Karena dari asalnya ikan bandeng dapat menghasilkan makanan baru. Lalu selain itu juga dengan mengolah ikan bandeng menjadi bandeng presto ini dapat membuat makanan tidak cepat membusuk. Anak-anak, sekarang coba kalian simak kembali cerita berikut ini ya. Ibu akan bacakan teks ceritanya. Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang. Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar, kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang, sedangkan Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Dari cerita yang ibu bacakan tadi, coba adakah perbedaan dari kebiasaan Dayu, Siti, dan Lani dari cerita yang telah kalian simak? Iya betul, mereka semua suka makan buah-buahan. Namun dalam cerita tadi disebutkan bahwa Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu yang rasanya pisang. Sedangkan Lani lebih suka makan buah apel. Nah, dari adanya perbedaan kebiasaan tersebut, itu termasuk ke dalam bagian keberagaman. Selain adanya keberagaman kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari kita, masih banyak lagi loh anak-anak keberagaman lainnya yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu keberagaman budaya. Coba kalian amati gambar ini. Dari gambar ini, kalian bisa lihat di sini ada Udin yang sedang memakai baju daerah Sunda. Lalu ada Edo memakai baju dari Papua. Ada Dayu memakai pakaian adat dari Bali. Demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan yang lainnya memakai pakaian adat yang berbeda-beda.
Lalu selain itu mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa combro dari Sunda, Edo membawa kue sagu dari Papua, Dayu menyiapkan sate lilit 3 dari Bali, Beni membawa panada dari Manado, lalu ada Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan juga ada Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Anak-anak, bisa kalian lihat berdasarkan gambar tersebut, di Indonesia memiliki berbagai budaya. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang berbeda-beda dengan ciri khasnya masing-masing. Pasti teman-teman sebaya kalian juga berasal dari berbagai daerah, tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda juga. Namun, perlu diingat ya anak-anak, walaupun setiap teman kita berasal dari daerah yang berbeda-beda, namun satu sama lain kita tetap harus saling menghargai ataupun saling menghormati. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Adanya perbedaan bukan menjadi suatu perdebatan. Karena walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Jadi anak-anak, mengapa sih kita harus memahami keberagaman yang ada di lingkungan kita? Karena dengan begitu kita dapat saling menghargai dan menghormati atas perbedaan tersebut. Nah, sikap saling menghargai dan menghormati itu juga merupakan pengamalan nilai Pancasila pada sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Anak-anak, ini untuk tugas kalian di rumah ya. Jadi terdapat 2 tugas yang harus dikerjakan. Yang pertama ada halaman 36 yang ada di buku tema kalian, dan yang kedua mengisi teka-teki silang. Untuk teka-teki silang ini kalian boleh mengeprintnya atau menggambar di buku catatan kalian atau di buku gambar kalian. Anak-anak, alhamdulillah materi kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tetap semangat belajarnya meskipun kita belajar secara berjauhan. Jangan lupa juga ucapkan terima kasih kepada ayah atau bunda kalian yang sudah menemani belajar pada hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.